Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Desi Rosiana. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi teks deskripsi. Subbab yang akan kita bahas yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sebelumnya silakan kalian siapkan buku paket, buku tulis, pulpen, dan pensilnya ya. Serta tidak lupa berdoa agar materi yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. 3.2 Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan struktur teks deskripsi. Siswa dapat menentukan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Selanjutnya, masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, penutup atau kesimpulan. Identifikasi artinya, paragraf pertama berisi objek yang dideskripsikan. Nanti jika kalian menemukan sebuah teks deskripsi, kalian lihat terlebih dahulu paragraf pertamanya seperti lokasi objek, sejarah objek, nama objek, dan pernyataan umum objek lainnya, berarti itu dinamakan dengan identifikasi. Pada tulisan yang diberi warna merah, maksudnya yaitu nama objek, lokasi objek, sejarah lahirnya, dan pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Ciri dari identifikasi biasanya terdapat di awal paragraf atau ada di paragraf pertama. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian yaitu bagian dari objek berdasarkan ruang, anggota objek, dan proses objek. Deskripsi bagian dapat kita simpulkan dengan isi dari teks deskripsi. Di sini sudah terdapat lanjutan contoh teks deskripsi tentang Pantai Anyer. Ciri dari deskripsi bagian biasanya terdapat di paragraf 2 dan paragraf 3. Struktur yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Maksudnya yaitu bagian penutup dari teks deskripsi atau kesan dari penulis. Jadi, pada penutup atau kesimpulan ini isinya tentang kesan-pesan dari penulis tentang teks deskripsi. Ciri-ciri penutup atau kesimpulan biasanya terdapat di paragraf terakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan ini dapat kita gunakan saat akan menulis teks deskripsi. Yuk kita simak contohnya. Penggunaan kalimat cerapan panca indera. Pertama, indera penglihatan. Kata kuncinya, pantai panjang dengan pasir putih. Kedua, indera pendengaran. Kata kuncinya, debur ombak pantai terdengar berirama. Tiga, perasa. Kata kuncinya, udara terasa sangat segar. Penggunaan sinonim atau persamaan kata. Contohnya berikut ini. Kata indah sama dengan elok, menawan, dan molek. Kata mengherankan sama dengan mengagumkan dan memukau. Kata melihat sama dengan menonton, menyaksikan, memandang, dan mengamati. Selanjutnya, terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada kalimat utama maksudnya adalah kalimat awalan dalam sebuah paragraf. Contohnya, Tari Reog Ponorogo terdiri atas beberapa rangkaian, 2 sampai 3 tarian. Biasanya terdapat di awal paragraf. Kalimat penjelas artinya penjelasan dari kalimat pertama. Contohnya, tarian pertama